Ya, jadi 20 aja udah 10 fee, iklan 10 lagi udah 20. Teman-teman kalau jualannya itu marginnya nggak 30, menurut saya akan berat. Ini kategori biasa ya, kita nggak ngomongin handphone, nggak ngomongin gadget dan lain-lain yang secara margin mungkin kecil tapi untungnya pun lebih tipis ya kan. Ya. Jadi kategori biasa margin nggak 30 itu akan sulit saat ini. Tadi kita udah bahas tentang trafficnya nanti ya, sesi kedua jam 5 sore ya, traffic. Salah satu soal iklan. Tapi saat ini kita akan coba bahas dari sisi produk. Nah, teman-teman di sini pasti yang datang udah punya produk ya teman-teman ya? Atau ada yang belum punya produk sama sekali? Ada yang belum punya produk sama sekali? Harusnya udah punya ya. Nah, riset produk, menentukan produkmu, menentukan harga jualmu, ini menurut saya tuh benar-benar fondasi yang penting banget sekarang. Karena cari produk yang bisa dijual dengan margin yang cukup, itu pun PR sekarang. Ya kan? Teman-teman mesti ngitung dulu, ya kan? Fee marketplace berapa? Anggaplah 10% lah ya, biar gampang. Topet sekitar 8, ya. Shopee kalau tambah Geo Extra 10,5, ya Lazada bahkan lebih ya, belasan. Ya, TikTok masih murah sekarang. Tapi kalau nggak ngitung affiliate, ya, kalau ngitung affiliate berapa? 10 juga minimal. Ya, 10% itu udah pasti dimakan, belum iklan. Iklan udah mau berapa? Kalau mau hemat, 10% udah hemat banget menurut saya. 10-15 ya, tergantung kategori ya teman-teman. Ya, jadi 20 aja udah 10 fee, iklan 10 lagi udah 20. Teman-teman kalau jualannya itu marginnya nggak 30, menurut saya akan berat. Ini kategori biasa ya, kita nggak ngomongin handphone, nggak ngomongin gadget dan lain-lain yang secara margin mungkin kecil tapi untungnya pun lebih tipis ya kan. Ya. Jadi kategori biasa margin nggak 30 itu akan sulit saat ini. Ya. Teman-teman kalau masih bisa jualan dengan margin yang 50 ya, bersyukurlah ya. Dan dijagalah itu. Itu kalau itu saya bilang produknya itu namanya produk ini ya, saya bilang ini produk jackpot ya teman-teman ya, margin tinggi ya, nikmati selagi bisa ya, gitu aja sih. Karena kalau kompetitor tahu dan bisa ATM ya itu nggak sampai waktu yang lama untuk mereka untuk kopas itu ya. Apalagi kalau kita barangnya itu gampang ditiru sama mereka ya. Jadi untuk strategi nyari produk itu pun perlu strateginya juga. Karena sekarang jualannya kalau kita memang semuanya hanya produk yang marginnya tinggi, tokonya sepi, ya terutama kalau memang kita memang jual mahal, semua sepi, ya karena ya nggak ada produk yang bisa, istilahnya kalau di Shopee itu nggak ada produk 1000 plusnya gitu. Ya, ada satu teori ya dari teman-teman mentor yang lain, teman saya juga ya, dia bilang toko Shopee kalau mau rame, mesti ada produk yang 1000 plus terjualnya sebulan. Jadi ketika satu toko ada produk yang 1000 plus itu, dia akan bawa traffic ke produk-produk yang lain akan kecipratan. Ya, tapi kalau nggak ada yang 1000 plus kejual itu, tokomu nggak akan rame katanya. Make sense juga sih. Ya, cuma ya belum ya setiap orang namanya strategi marketing beda-beda ya. Tapi make sense juga ya. Karena yang saya lihat makanya kayak gitu. Makanya sekarang produk-produk utama yang ada di Shopee, bisa di Topet ya, terutama di Shopee kita lihat gaya mainnya adalah satu produk yang hero itu variasi banyak. Ya, variasi banyak, stoknya banyak, jangan sampai kendor. Karena begitu itu stoknya kosong dan produknya digundangkan ya atau diarsipkan, itu kalau mau balik ke dalam traffic yang seperti awal itu pun juga sudah susah sekali teman-teman. Ya jadi itu benar-benar dijaga seperti ayam yang punya telurnya emas ya, karena itu adalah telur emasnya kita ya. Kalau itu hilang itu susah sekali. Ya jadi variasi banyak, pokoknya nggak pernah kosong itu. Nah itu salah satu teori yang masuk akal menurut saya. Tapi selain produk jackpot, kita pun juga perlu produk substitusi dan juga komplementer, pancingan dan juga emosional ya. Tapi saya nggak cukup waktu buat menjelaskan semuanya ya. Oke. Saya akan coba demo ya cara riset produk pakai tools ya. Ini ya teman-teman bisa, saya pakai data pinter teman-teman ya. Teman-teman kalau pakai kode saya dapat diskon 15%, tapi kalau pakai sekali dua masih free kok ya.
Nah, saya akan coba demo dengan data pinter ya, buat cari. Ada tokonya yang mau dicoba riset di sini pakai data pinter nggak? Ya. Jadi tools ini nanti munculnya seperti ini, ya. Nah, teman-teman di sini bisa cari ya. Teman-teman di sini bisa cari riset kategori, mau tahu produk mana, kategori mana yang viral, ya kan? Bisa riset produk, ya. Produk bisa riset toko. Ya, misalnya kita riset kategori ya. Kategori ya. Kita lihat kategori apa yang menarik ya? Mulai mana menarik nih? Teman-teman mulai mana? Ada yang mau cek? Kategori apa? Ya? Makanan minuman, vitamin. Siap, siap. Makanan minuman dulu ya. Yang dulu. Makanan minuman yang mana? Yang mana, Bu? Minuman. Wah, siap. Minuman ya. Kita coba cek. Oke. Nah, ya. Nah, ini akan kelihatan di Shopee. Ya, ini riset buat Shopee ya. Jadi di sini untuk minuman mana yang trennya lagi naik atau lagi turun. Nah, teman-teman yang di belakang kalau susah lihatnya boleh maju ya. Boleh sambil berdiri maju, boleh tarik bakunya ke depan ya. Asal jangan sampai nggak bisa ngikutinnya. Ini saya akan cepat aja. Teman-teman bisa cek sendiri. Jadi pertama saya lihat tuh trennya. Trennya lagi naik atau turun. Ya. Ini yang di sini kopi Arabica kita lihat ini dibuat listingnya tahun 2017. Nah, dengan harga 39.400, omset 30 hari terakhir 71 juta dan omset selama produk itu dijual sekitar 3M. Ya, penjualan 30 hari terakhir 1.821 unit dan ratingnya 4,92. Nah, saya pribadi kalau lihat produk yang listingnya udah lama itu biasa kita hindarin. Kenapa? Karena berarti produk ini udah sangat kuat, ulasannya udah puluhan ribu. Ya, apalagi kalau penjualan udah banyak tuh ya, pasti ulasannya udah banyak, bagus lagi ratingnya 4,92. Kalau masuk kategori-kategori ini kita lawan raksasa, guys. Ya. Lawan raksasa bener ya. Carilah kategori di mana top seller dalam kategori itu adalah trennya masih bagus, lagi naik ya. Nih jadi trennya masih hijau. Dibuatnya ini produknya masih 6 bulan terakhir, jadi masih tahun 2023 akhir lah ya. Kalau udah 2017, 18, berarti itu produk udah produk lama. Kita masuk, jangan-jangan kategorinya lagi mau turun pas kita masuk ya. Jadi dibuatnya belum terlalu lama, harganya itu kita jual masih ada margin, itu penting ya tadi margin ya. Harganya masih ada margin dan ratingnya itu masih bisa kita lawan. Masih make sense lah. Ya, soal kompetitor kalau udah jualan banyak, rating bagus, penjualannya juga sebulan bagus, ya ratingnya 4,95 aja ya, susah guys, susah ya maksudnya, bukan yang nggak bisa, ya susah ya menurut saya susah. Jadi kita kalau mau riset tuh itu salah satu tips dari saya, ya maksudnya coba kita lihat kategori mana yang secara harga dia jual, kita masih bisa untung 30-40% nih, ya kan? Dibuat nih produknya masih baru nih, masih ada kesempatan, ya. Dan dominasi dari playernya juga nggak terlalu besar. Nah, jadi itu cara risetnya. Jadi kita bisa lihat di sini, bahkan kalau diklik kita bisa lihat tokonya langsung, ya. Oh, tokonya toko ini, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, gitu ya. Nah, setelah teman-teman cek juga reviewnya, ya. Cek apakah reviewnya FO atau beneran. Ya, karena ini nggak bisa ngebaca FO. Ya, jadi kita harus ngecek sendiri. Teman-teman kalau sesama seller pasti jago lah. Ya, buat ngecek ini FO atau beneran. Gitu, ya. Nah, ini untuk riset kategori. Jadi kalau yang belum tahu mau jual kategori apa, pas, ya. Ini bisa dilakukan di Shopee juga loh, teman-teman. Tapi kalau punya tools, tentunya lebih cepat. Teman-teman kan nggak harus ngitung pakai apa ya? Hitung sendiri lah, penjualan terbulan 1000 kali berapa, oh omsetnya sekian, masuk kan nih kalau saya jualan gitu ya, ya enggak. Ini mempermudah aja kalau ada tools ya. Lihat nih sangat buruk ya, yang di atas nih iklan ya, saya lihat dari sininya ya. Nah ya bisa dilihat ya, penjualannya omset 30 hari terakhir ini menarik nih, Blackmores ya, Blackmores dia 400.000 tapi juga kategorinya lagi, tren produknya lagi turun ya. Nah, jadi harus tahu nih kompetitornya siapa, dia lagi turun naik. Sebenarnya patokannya gini,
Kalau dia turun, saya juga turun bulan ini 3 bulan terakhir. Ya jadi ya dari sini kita harus bisa baca datanya, ya kan. Ini Blackmores omset totalnya udah 6M ya. Ini agak berat ya, apalagi kalau harganya juga kompetitif ya kalau dari saya. Jadi kita bisa lihat ini yang main 400 ribuan, ini main 150 ribuan, ini juga mirip ya. Tren-trennya, ulasannya bagus-bagus ya, 4,96, 4,95. Kalau ulasan udah kayak gini lebih susah. Tapi kalau ulasan produk 4,5, 4,6, ada peluang buat masuk.